Ini adalah salah satu harta karun yang berhasil ditemukan RBB dan disusun dari berbagai sumber. Video ini merupakan bagian dari ruang belajar jalan kaki di RBB.id. Kita saksikan dulu yang ini. Kunci satu. Kunci satunya seperti apa? Nah, jadi kita lihat jarak kaki depan dengan belakang tidak boleh terlalu besar dan tumit dulu. Oke. Nah, kalau kita ini Tumit juga dulu. benar, tulang belakang kita setiap ruasnya sudah akan dibenarkan oleh tubuh kita sendiri. Kalau sudah benar ini bisa terasa. Jadi langsung enak seluruh tulang belakang kita. Oke. Ya. Ini kunci pertama. Kunci pertama. Kunci pertama. Nah, Kunci kedua. kunci Ya. kedua. Ya, nah di sini penyesuaian lebih ke dalam organ-organ tubuh, meridian dan sebagainya. Pompakan gitu. Ya, jadi dengan kita ini istilah kita memompa ya. Nah, ini meridian-meridian dan energinya akan diselaraskan. Oh, oke. Ya. Kemudian kunci ketiga. Kunci ketiga, Ke belakang. Yang belakang yang naik ya. sebenarnya seluruh tubuh meluncur. Oh, Tubuhnya jadi yang mendorong badan ke depan seperti itu atau tubuhnya yang ke yang depan. meluncur. Oh, Ya, oke. kedua kaki itu hanya menyeimbangi Nah, pada saat ini beban badan berada di mana? di depan, Oh, masih di Beban depan. badan berada di kaki depan. kiri kanannya tapi di tengah. Kiri kanan di tengah. Ya. Kiri kanan tetap di Tengah. tengah. Kunci keempat ini seperti apa? Nah, kunci keempat itu Jadi adalah penyesuaian. membiarkan penyesuaian yang lebih dalam lagi. Jadi saat begini sebenarnya banyak hal yang sedang terjadi pada tubuh kita. Tapi itulah kalau kita biasanya terburu-buru, kita kan lebih mengutamakan sampai ke tujuan. Ya. Nah, sebenarnya setiap langkah kita itu banyak hal yang harusnya terjadi pada tubuh kita secara alami. Ini penyesuaian. Ya. gitu. Ini penyesuaiannya ya? Ya, Berarti jadi- ini adalah hampir mirip dengan kunci ketiga, tapi sebenarnya kunci keempat adalah penyeimbang atau penyesuaiannya seperti itu. Terjadi di dalam tubuh. Di dalam secara tubuhnya. alami. Jadi tubuh Oke. kita sendiri tidak bergerak. Oh, Ya. Oke, kunci kelima, Lima, Pak Irman. itu juga tidak bergerak, tapi kita melepaskan berat tubuh kita ke bumi. Nah, dengan begitu kita waktu berjalan kurang menggeo. Ya. banyak yang Ya, menggel pinggangnya dan kita ya. terhubung dengan ke bumi lebih bagus, jadi energinya lebih Sebaiknya segar. tidak menggeo jalannya. Ya. Kalau Atau kita seperti apa? menggeo, biasanya pinggul kita tuh akan tidak padat. Baik, baik. Ya. Oke. Ini sepatu juga mempengaruhi kah pada saat Betul. berjalan? Kalau sepatunya tumitnya Ya, terlalu tinggi, tertinggi seperti ini tentu juga- tidak bisa yang terbagus. Oh tidak, jadi tidak paling tidak Rekomendasikan. direkomendasikan Ya, untuk oke. heels tinggi. Kalau sekali-sekali boleh, tapi Boleh, kalau kelihatan untuk cantik. sehari-hari ya. Iya. Oke baik. Kunci ini keenam yang terakhir. Kunci keenam. Keenam. Ya, itu langkah selanjutnya. Nah, ini sebenarnya sama dengan Kembali lagi ke Betul. kunci pertama. Pertama. Ya, Pertama. Oke. Iya, iya, Oke, iya. baik. Baik. Coba kita lihat Mas Daniel dilanjutkan jalan berikutnya seperti apa sampai 4 langkah berikutnya. Coba Mas Dan dilanjutkan. Oke. Latihannya. langsung Oke. saya sendiri ya. Oke. Oke. Baik. Tapi ini kan sengaja diperlambat ya. Ya. Kalau Seperti jalan biasa sebetulnya ya. Rekan belajar, izinkan saya membagikan pengalaman saya terkait proses berjalan tadi yang telah saya lakukan hampir setahun ini. Ini barusan juga saya lakukan dan sungguh memberikan efek yang baik ya bagi fisik. Saya pernah suatu kali seperti saraf kejepit dan saya lakukan berjalan tadi itu seperti sekitar 30 menit. Kemudian sakitnya hilang. Oke, yang perlu kita ingat bahwa telapak kaki itu ada saatnya itu menapak bersamaan, semuanya bersamaan. kunci kedua. Kunci Ya. kedua, Maksudnya semuanya menapak, tidak seperti berjalan seperti biasa yang tidak bisa menapak seperti bersamaan itu ya. Nah, saat melakukan itu tuh otot sekitar paha dan tulang belakang itu seperti ketarik gitu ya. Dan untuk itu makanya langkah itu yang saya pahami ya tidak bisa terlalu lebar. Makanya disebutkan tadi maksimal setengah dari panjang kaki. jarak kaki depan dengan belakang tidak boleh terlalu besar. Saat melangkah itu berjarak setengah panjang kaki kita. Langkah pendek ini juga disarankan instruktur bule ini namun dengan tujuan meringankan beban sendi. So anything you can do to reduce the force is going to help. So one thing you may want to think about when you're walking is to shorten your stride. Bagaimana? Bagus nggak? Buat saya bagus banget.
cara berjalan seperti ini memang perlu kesadaran lebih. Nah, ini melatih kesadaran karena kita biasanya berjalan secara otomatis, tapi ini dirubah ya. Jadinya antara mind and body itu harus benar-benar sadar untuk berusaha melangkah seperti yang diarahkan. Jadi melatih kesadaran. Kemudian melatih kesabaran. Kita harus sabar karena tidak bisa cepat-cepat. Begitu. Kesabaran itu saat ini sangat diperlukan karena kehidupan, gaya hidup mendorong orang untuk tergesa-gesa, untuk cepat-cepat. Nah, kesabaran itu baik untuk dilatih. Kemudian untungnya lagi, dalam jarak yang sama kita bisa mendapatkan langkah yang lebih banyak. Gitu. Jadi berbagai keuntungan selain dari keuntungan dari kesehatan tentu saja. Ini akan ada penjelasan dari berbagai sumber terkait konten yang tadi. Kita saksikan. Dulu kalau saya jalan sering capek. Bukan itu aja, pinggang saya bertahun-tahun. Saya itu orang katakan kejepit dan lain segalanya. Itu sangat mempengaruhi. Apalagi saya sering main golf, suka main golf. Jadi apa yang saya lakukan? Tiap hari saya sengaja bawa ini. Ya. Saya sengaja bawa ini. Apa ini Pak Po? Jadi saya itu tiap hari ya begini. Misalnya gini ya. Ini saya Semacam sabuk gitu Pak Po ya, ya? bukan ini aja ke chiropractic, kemana. Nah Ya. ini gini. Ya. Memang rasanya enak. Ya tapi ya susah tiap kali begini terus ya. Jadi itu sebagai Tidak praktis. pengganjal ya, penyangga supaya penyangga tetap supaya, lurus badannya seperti itu. Nah itu Oke. saya diberitahu rahasia berjalan alamiah tuh, saya pikir apa benar ini, ya. Terus saya praktekkan, Ya. karena logik masuk akal. Cara berjalan benar itu masuk akal. Saya pikir saya tidak gampang terima sembarangan ya. Ini berjalan benar jadi cara yang benar. Tahu-tahu saya praktekkan kurang 2-3 minggu tuh menyembuhkan sendiri. Jadi mengatur sendiri secara alamiah dan lain-lainnya itu. Jadi saya tertarik. Oke, iya. Itu saya Dipraktekkan sampai saya dengan teruskan. sekarang. Dan bukan itu aja. Jadi Ya. selain seger badan dan mental juga lebih tenang. Begitu. Itu akibat dari itu. Kita banyak cedera macam-macam, mungkin ada saraf terjepit, ya, ada yang ada persendian-persendian yang nggak lama lah sembuhnya atau dan lain sebagainya gitu kan. Badannya juga gitu. Tapi setelah kita ikutin itu kok mulai satu-satu tuh sembuh. Dari ankle, terus udah gitu lutut, terus pinggang. Loh, kok ini semuanya ya gitu. Terus sampai otot-ototnya bisa ngerasa semuanya gitu. Sampai dalam-dalam badannya tuh kita kan kalau saya karatenya full contact. Jadi kita langsung sistemnya KO kan. Jadi langsung kena nggak ada protektor. Gitu. Nah, jadi kalau dalamnya itu aja kita sampai bisa ngerasa yang sakit itu kayak lepas gitu loh. Oke, ada perbaikan yang dirasakan gitu ya. Nah, pada saat itu saya sering capek, kena flu juga cepat gitu kan. Tapi sekarang setelah saya rutin ikut flu itu bisa dihitung dengan jari selama setahun ini. Begitu ditapakan rata, nah itu stimulus supaya titik refleksologi itu aktif. Hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari ternyata sangat mempengaruhi kesehatan tubuh, termasuk cara berjalan. Cara yang salah dalam berjalan berpotensi memicu kerusakan postur hingga kesehatan organ tubuh vital seperti jantung dan otak. Dengan memperhatikan cara melangkah dengan benar, maka seseorang dapat menggunakan otot dan sendi secara benar, tepat, dan alami. Tubuh pun akan melakukan fungsi-fungsi penyembuhan alaminya setiap kali berjalan. Tak hanya gangguan postur, penyakit kronik seperti stroke atau kanker pun dapat mengalami perbaikan dari memperbaiki cara berjalan. Ini berhubungan dengan pengembalian semua fungsi-fungsi alami tubuh. Dengan begitu, penyakit pun secara alami juga akan membaik.